Selamat malam Mas Panirin. Iya, selamat. Kenalkan saya Ki Dharma Kuncana dari Cilacap. Ya, saya Pak Panirin, asli dari Ngawi, tapi kebetulan ada di makam Mbah Dawo sini dalam rangka membantu juru fungsi Mbah Dawo dalam tujuan untuk kemaslahatan bersama. Nah, ini sekilas saya ingin tahu dalam anunya itu sejarahnya ini makam Mbah Dawo ini kepripun monggo dipun urekaken ya. Ya, kalau sejarah itu menurut penilaian saya ada dua, sejarah ditemukannya dengan sejarah kisahnya seperti itu. Kalau sejarah ditemukannya itu berkaitan dengan penduduk Kutorjo, ya desa yang tempat sampean parkir mobil tadi itu kan Kutorjo. Dulu sebelum Kutorjo ini ada berita tanah mau dibagi, ini kan tanahnya perhutani. Itu beberapa orang memang sudah bermukim, itu orang-orang dari jauh ya, macam dari Blitar, dari Tulungagung, bahkan ada dari Jogja gitu lah. Mereka semua punya ternak. Ini kisah ditemukannya dulu. Anak-anak mereka itu setiap hari kan gembala ternak di wilayah sini. Ini dulu wilayahnya ini lebaan, kalau misalkan ada genangan airnya gitu. Tapi ada keanehannya, di tengahnya itu ada gundukan memanjang, itu nggak pernah terendam air. Dan di lingkungan sini itu sering terjadi keanehan-keanehan. Justru saksinya itu anak-anak kecil itu ya. Penggembala kambing, kerbau. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 47. Tahun 47. Ya. Setelah itu anak-anak mereka itu pada lapor ke orang tuanya bahwa mereka melihat keanehan-keanehan seperti ada binatang buas, lari ke sini hilang. Ya, nggak pernah terendam air. Itu akhirnya beberapa orang tua dari mereka itu pada penasaran, datang ke sini, mungkin ada yang ngerti tentang spiritual, mereka semedi. Barulah muncul namanya Mbah Suryo Bojonegoro itu, yang belakangan disebut Mbah Dawo. Suryo Bojonegoro. Bujo apa bujo? Bujo. Suryo Bojonegoro. Ya, bukan bujo tapi bujo pakai huruf B. Itu sejarah ditemukannya. Semenjak saat itu, kemudian pada tahun 50 itu Kutorjo tanah itu dibagi per orang sehektar. Itu buahnya berdatangan dari luar. Kan berita ini sudah tahun-tahun kemarin gitu. Mereka pada berdatangan orang-orang dari jauh-jauh itu. Akhirnya buahnya orang, tanahnya betul dibagi pada tahun 50. Namanya Mbah Suryo Bojonegoro itu, yang belakangan disebut Mbah Dawo. Suryo Bojonegoro. Bujo apa bujo? Bujo. Suryo Bojonegoro. Ya, bukan bujo tapi bujo pakai huruf B. Itu sejarah ditemukannya. Semenjak saat itu, kemudian pada tahun 50 itu Kutorjo tanah itu dibagi per orang sehektar. Itu buahnya berdatangan dari luar. Kan berita ini sudah tahun-tahun kemarin gitu. Mereka pada berdatangan orang-orang dari jauh-jauh itu. Akhirnya buahnya orang, tanahnya betul dibagi pada tahun 50. Sejak saat itu, setiap orang Kutorjo ini punya hajat, misalnya sunatan atau mantu, pengantinan gitu, mereka pada selamatan dulu ke sini. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Terus sekarang zaman sudah ramai seperti ini, banyak media, banyak ini itu, akhirnya makin ramai sampai sekarang. Itulah sekelumit cerita mengenai kisah ditemukannya Mbah Dawo. Nah, sekarang menginjak kepada kisah Mbah Dawo itu sendiri. Kenapa bisa sampai ada di sini? Nah, ini berkaitan dengan kerajaan yang ada di Glunggung Bali. Ya. Jadi kerajaan Glunggung itu dulu diterpa atau dihantam huru-hara yang ditebarkan oleh Nyai Calon Arang, namanya ilmu kegelapan. Bahkan kerajaan itu hampir bisa dikalahkan oleh kelompoknya Nyai Calon Arang ini, karena mereka ilmunya itu pakai magic, pakai santet, pakai apa gitu. Akhirnya raja itu saking sudah gelisahnya meminta bantuan kepada Empu Barada yang ada di Kediri. Nah, ya notabene Nyai Calon Arang sendiri itu juga tetangganya Empu Barada di Kediri sana, di daerah Gurah sana. Berhubung raja sudah meminta bantuan, ya Empu Barada sebagai seorang empu membuatkan untuk kerajaan Glunggung itu beberapa pusaka. Salah satunya juga tombak ada, keris juga ada, pedang juga ada. Setelah jadi, senjata-senjata ini terus dikirimkan ke Bali. Nah, orang yang dipercaya untuk ngawal
rombongan ini, pengirim pusaka ini adalah kepalanya ya si Suryo Bojonegoro ini sebagai kepala rombongan dalam rangka ngantar pusaka ke Bali. Tetapi ya itu mungkin nasib baik masih ada di pihaknya calon arang. Suryo Bojonegoro itu dan rombongan sepanjang perjalanan itu hatinya nggak bisa tenang, selalu gelisah, selalu nggak ngerti, nggak jelas ini ada apa kok sangat gelisah gitu. Gundah isinya. Ya, akhirnya dengan sangat terpaksa sesuai dengan kesepakatan sebelum menyeberang ke Bali, ini kan hampir menyeberang ke Bali, pusaka-pusaka ini harus dicek dulu di sini, dijejer-jejer sepanjang itu. Nah, setelah dicek ternyata mereka semua terkejut karena pusaka ini sudah tidak sesuai dengan tatanan awal. Ada beberapa yang raib hilang, ada beberapa yang sudah imitasi. Tetapi masih juga ada juga yang orisinil masih ada juga. Tapi nggak komplit seperti waktu di bawah pertama. Dan Mbah Suryo Bojonegoro sendiri itu mengambil kesimpulan kita tidak mungkin bisa nyebrang ke Bali karena pusakanya sudah kadung kayak seperti ini. Jadi dalam rangka kebingungan mereka mau terus ke Bali tidak bisa, mau kembali ke Empu Barada juga tidak berani lantaran sudah dititah dipercaya untuk ngantar pusaka tersebut. Dalam kondisi yang sangat kebingungan seperti ini, mereka memutuskan untuk melakukan ritual meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Nah, setelah saking khusyuknya ritual mereka justru tidak dapat petunjuk apa-apa, tapi mereka justru pindah ke alam dimensi lain. Mbah Suryo Bojonegoro dan rombongannya beserta pusakanya, dan mereka masuk ke alam pamuksan, moksa semuanya mereka, jadi nggak terlacak lagi. Itulah kebijaksanaan Yang Maha Kuasa pada saat itu, karena maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa, mereka moksa semuanya. Tempatnya diberi tanda ini. Nah, karena tempat ini ada keramatnya sampai sekarang. Seperti itulah kisahnya kenapa Suryo Bojonegoro itu kok bisa ada di sini. Makanya orang bilang kalau ini tombak, itu betul, tapi nggak komplit. Ini pusaka, ya itu betul, tapi nggak komplitnya seperti yang saya ceritakan tadi. Itulah sekelumit cerita mengenai perjalanan Mbah Suryo Bojonegoro yang belakangan dikenal Mbah Dowo lantaran panjang itu. Soalnya itu tempat naruh pusaka-pusaka itu untuk dicek. Seperti itu. Matur nuwun, terima kasih banyak Mas. Siapa tadi? Mas Ponirin. Saya atas informasinya. Jadi saya dari Alas Ketonggo, terus sekalian saya ke petilasan Mbah Dowo ini, Suryo Bojonegoro. Dari Alas Purwo ya, dari Alas Purwo. Terus sekalian saya mampir ke. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu silaturahmi. Ya, saya terima kasih banyak, tidak lain dan tidak bukan. Semoga perjalanan saya penuh berkah dan selamat sampai tujuan. Amin. Matur nuwun, Mas. Sama-sama ya. Ponirin ya. Matur nuwun. Sip.